oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala itu mengklaim kepada orang-orang yang ghafil. Yang ghafil itu yang dia itu tidak sadar. Tidak sadar apa arti hidup. Itu diperingati sama Allah Subhanahu wa taala. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Katanya Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu biasa, bergurau, tidak ada ketakutan, tidak ada satu kejujuran, cuma biasa-biasa wis guyonan kayak abatan. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Itu peringatan yang ditujukan kepada mereka orang-orang yang ghafil. Ghafil itu tidak sadar. Ya kayak kita ini, mau masuk Ramadan, mau Idul Fitri, mau Idul Adha, mau hadir haul, mau hadir maulid, tapi kita nggak sadar apa-apa. Kita nggak hidup kita itu, artinya keyakinan dan hati kita itu lupa akan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ghafil itu namanya. Tidak peduli sama sholat kita, tidak peduli sama Quran kita, tidak peduli sama anak-anak kita, gimana pelajaran agama anak-anak kita. Tak peduli dengan akhlak anak-anak kita, tak peduli dengan istri kita, bagaimana bertambah takwa apa tidak, bertambah tunduk apa tidak. Nah, berarti kita ini ghafil. Sampai kena loh ini, kena sampai. Kalau kita ghafil ini kena kita. Jangan Anda disibukkan dengan kemauan Anda sendiri. Jangan sampai tertipu dengan masalah Anda sendiri, sampai Anda lalaikan istrimu, Anda lalaikan anakmu, Anda lalaikan mana yang halal, mana yang haram, Anda lalaikan daripada mana yang utama, yang harus diutamakan, mana yang harus didahulukan. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dan menciptakan kita ini tidak hanya sekedar itu takdir. Tidak. Jadi kalian semua akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu hal, yaitu pilihan. Ketika itu iblis itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah mentakdirkan, menentukan aku di dalam qadha-Mu." Qadha itu penentuan Allah di zaman dahulu, di waktu dahulu sebelum tercipta kita. Takdir itu sekarang yang terjadi. Maka iblis ini mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk-Mu yang mal'un, yang terlaknat. Lalu kenapa Engkau siksa aku?" Katanya iblis itu. "Sampeyan sing nakdirno aku ahli neraka. Lah kok sampeyan siksa aku?" Oh no, komplain. Iblis ini komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijawab oleh Allah. Ingat kan itu, sampai kepingin tahu takdir, lihat ini. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei iblis, kamu tahu, kamu paham, kamu sadar kalau kamu itu terlaknat sebelum kamu mendapatkan perintah kepada untuk sujud kepada Nabi Adam, atau setelah kamu menolak perintahku untuk sujud kepada Nabi Adam?" Kan iblis itu disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi nolak, tidak mau. Maka iblis menjawab kepada Allah, "Ya Allah, aku tahu kalau aku ini mal'un, ahli nar, setelah
aku menolak perintahmu untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah menjawab, nah wahai iblis, ketahuilah dari situ pilihanmu, maka dari itu aku akan menghukumimu menjadi sebagai mal'un. Nah ini menandakan bahwasanya apa? Allah memberikan pilihan kepada kita. Kita itu kasih pilihan oleh Allah SWT. Katanya guru kita, ketika itu iblis dikasih pilihan. Ayo iblis, kamu sujud kepada Nabi Adam. Kalau kamu sujud kepada Nabi Adam, ini akibatnya. Kalau kamu tidak sujud kepada Nabi Adam, itu akibatnya. Ternyata iblis memilih tidak sujud kepada Nabi Adam, maka dikasih akibat laknat. Dan sampai dijadikan makhluk yang kekal dalam neraka abadal abidi wa dahrul dahiri. Sehingga apa? Allah tidak memberikan akibat kalau kita belum memilih. Tapi kalau kita sudah memilih, maka di situ akibat akan ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. In kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Kalau baik, baik, kalau buruk, buruk. Jadi jangan main tenang-tenangan kita. Tidak seperti itu. Ya. Jangan asal-asalan kita hidup terserah apa kata dunia, terserah apa kata alur angin, terserah apa kata waktu, terserah apa kata hari, terserah apa kata takdir. Tidak bisa. Tidak bisa orang kata, wis aku urip apa jadi takdir. Lah kalau semua ini takdir, terus sampai, semua ini takdir sampai apa pasrah apa jadi takdir, apa jadi takdir. Terus omong ngukumi sampai lewat opo, ya tidak iso. Lalu Allah akan menghukum sampeyan itu, menuntut sampeyan itu dengan dalil apa? Tidak ada dalil itu Allah, tidak ada hujah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampeyan dikasih pilihan, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ketika itu yang sudah kita ceritakan, kalau Anda ingin tahu bagaimana mana itu takdir, mana itu pilihan. Ketika itu ada seseorang yang tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan dia sedang berdiri. Tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, coba jelaskan kepada kita mana itu takdir, mana itu pilihan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya angkat kakimu yang satu, diangkat kakinya yang satu, kemudian angkat lagi satunya, yang kedua itu kaki angkat, maka dia tahu, dah astagfir, aku tidak mampu. Maka dikatakan sama Sayyidina Ali bahwasanya yang kamu mampu, yang kamu angkat dan mampu itu adalah pilihanmu, dan yang kamu nggak bisa atau tidak mampu untuk mengangkatnya, maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi pilihan itu sangat penting bagi kita. Karena itu Rasulullah SAW memberikan kepada kita itu seperti sholat istikharah, untuk minta pilihan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita tidak tahu, ya rugi kita. Sampai ada riwayat bisa dilakukan ya istikharah itu dengan sholat, bahkan bisa dengan doa, Allahumma akhirli wahtari, ya Allah pilihkan aku, ya Allah tunjukkan aku. Ada riwayat kalau Anda punya hajat atau keperluan, kepentingan, tidak tahu benar atau tidak, baik atau tidak, maka Anda disuruh baca ini, Allahumma akhirli wahtari, terus dibaca itu dari rumah sampean sampai ke tempat tujuan. Mau masalah apa, maka selalu meminta, berdoa kepada Allah SWT, minta pilihannya Allah. Ma khaba man istakhar, tidak akan rugi, tidak akan celaka orang yang selalu senantiasa istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipilih dari Allah itu yang terbaik, gak ada, sudah titik. Itu titik. Kalau Anda ingin hidup tenang, ya fasallim fil maqadir kaitu'mat wa tujar.
Wa kun radin bima qaddaral maula wa dabbar. Wa la tasqat qadallah rabbil arsyil akbar. Itu Imam Haddad mengatakan. Terus sampai wa kun radin, jadilah kamu orang yang ridho bima qaddaral maula wa dabbar, dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diatur. Jangan pernah kita itu sampai melawan. Habib Umar guru kita mengatakan, jangan kita itu sampai melawan atau mengambil alih sesuatu yang bukan hak kita. Nah itu. Hatta bab masalah rezeki, jangan pernah. Ini yang paling puyeng di antara kita, paling memusingkan itu masalah rezeki kita. Bahaya tuh, sangat bahaya sekali. Jangan pernah kita itu mengkomplain atau tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wasallim fil maqadir kaitu ahmad wa tu'jar. Kalau Anda terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tuhmat wa tu'jar, Anda akan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka satu, Anda dosa, dan tidak akan terjadi keinginan Anda kecuali keinginan Allah yang terjadi. Rugi kita. Itu paten. Itu hakikat.